Salam kenal semua, saya adalah Irwan Effendi, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan dari Perkumpulan Reiki Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Perkumpulan Reiki Indonesia. Kami dulu namanya adalah Asosiasi Reiki Seluruh Indonesia, didirikan pada tahun 2004 atas prakarsa yang dulunya masih bernama sebagai Departemen Kesehatan, jadi sebelum adanya Kementerian Kesehatan. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, karena ada perubahan peraturan dari pemerintah, dari asosiasi diubah nama menjadi perkumpulan, tapi karena alasan historis kami tetap menggunakan istilah Reiki Indonesia. Dan sekarang ini pada prakteknya yang kami kembangkan dengan sistem olah keterampilan itu adalah bioenergi. Jadi bioenergi itu adalah energi yang digunakan dan dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup. Secara fisika, bioenergi ini adalah spektrum dari elektromagnetik. Jadi ini bukan sesuatu yang mistis atau gaib ya. Jadi ini benar-benar ada fisika dan sebenarnya bisa diuji dengan peralatan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan bioenergi untuk mencegah dan menyembuhkan berbagai jenis penyakit menular. Yang kita maksud dengan penyakit menular adalah penyakit yang bisa ditularkan oleh mikroba ya. Bisa itu paramecium, bisa itu bakteri, bisa itu virus. Jadi kalau penyakit malas, walaupun itu bisa merembet ke orang lain, itu tidak termasuk penyakit menular ya. Jadi ini hanya penyakit yang ditularkan oleh mikroba. Nah, jadi bioenergi ini salah satu spektrumnya itu dikenal dengan istilah bioelektrik. Ini bisa Anda boleh cari di Google gitu. Kalau Anda cari bioelektrik, Anda akan menemukan banyak sekali referensi ilmiahnya ya. Jadi ini bukan sesuatu yang buatan kami aja, ini memang real ada. Nah, jadi bioelektrik ini sudah diketahui dia itu bisa menyebabkan hambatan dalam pertumbuhan virus dan bakteri. Nah, dalam hal ini kami meneliti lebih jauh spesifiknya bagaimana ini supaya bisa digunakan. Pertama, untuk pencegahan, yaitu di sekeliling tubuh itu memproduksi elektrostatik ya. Dan itu kalau misalnya ada masuk virus atau bakteri, misalnya masuk ke lubang hidung gitu ya, nanti itu jadi gatal-gatal karena keluar statik itu, terus virusnya hancur, seperti gitu. Jadi virusnya hancur kembali jadi protein. Nah, atau kalau untuk menyembuhkan, kemudian kita gunakan bioenergi ini ditransfer masuk kepada yang sakit, ya, diarahkan gitu, kemudian tubuhnya yang sakit itu yang menghasilkan listrik statis dan kemudian virusnya juga hancur, mati seperti gitu. Jadi kembali jadi protein. Nah, kalau pertanyaannya, terus transfernya bagaimana? Pakai peralatan apa? Ya, nah, jadi ini yang banyak orang kurang mengerti, kan dikira kita semuanya ini harus perlu peralatan untuk mentransfer sesuatu. Sebenarnya tidak seperti begitu. Kenyataannya bahwa kita sehari-hari itu selalu melakukan transmisi, ya, transmisi energi. Yang paling sederhana, contoh, saya yakin ada yang pernah mengalami atau mungkin cukup sering mengalami, di mana sedang ingin makan sesuatu misalnya ya. Misalnya, oh lagi pengen makan ayam goreng, lalu pulang ke rumah, tiba-tiba entah itu orang tua atau istri atau suami sudah menyediakan ayam goreng, padahal tidak digunakan, tidak telepon, tidak SMS, tidak chat gitu ya, tapi tiba-tiba sudah ada ayam gorengnya. Nah, ini adalah satu bentuk transmisi energi, yaitu transmisi gelombang pikiran, ya, yang mana sekarang ini sudah dibuktikan bahwa benar itu memang bisa terjadi. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita melatihnya. Nah, jadi secara bioenergi tadi, bioelektrik itu diproduksi terutama oleh kelenjar-kelenjar kita, jadi kelenjar hormon. Jadi dengan memanfaatkan hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh kita, itu bisa menghasilkan bioelektrik. Nah, jadi kita ketika menggunakan teknik latihan, yang kita latih itu adalah bagaimana memperkuat kelenjar-kelenjar itu. Nah, terutama kalau misalnya kita bicara elektrik ini, kalau di laki-laki itu adalah kelenjar prostat, kalau di perempuan adalah hidung telur. Nanti itu dia akan menghasilkan bioelektrik yang kemudian itu bisa menyebabkan tubuh kita mengeluarkan listrik statis yang akan menghancurkan bakteri dan virus kembali menjadi ke proteinnya. Nah, untuk sederhananya, karena itu akan terlalu panjang kalau dibahas dari awal, ya, selama ini kami sudah melakukan
instalasi langsung kepada masyarakat. Total sudah lebih dari 40.000 orang yang kami install, dan itu juga secara catatannya yang jadi hasilnya dia mulai dari yang DBD, hepatitis, kemudian chikungunya, dan yang belakangan terakhir ini kan COVID gitu ya, itu tingkat kesembuhannya rata-rata di atas 95%. Ya. Dan kalau untuk pencegahannya, sejauh ini tingkat keberhasilan pencegahannya 99,9%. Jadi sangat-sangat efektif gitu untuk pencegahan. Nah, tapi di mana-mana juga memang lebih baik mencegah daripada mengobatin ya. Jadi kalau mengobatin pasti ada yang lebih banyak gagalnya gitu. Oke, jadi kalau Anda lebih berminat untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sih sebenarnya energi itu, Anda bisa mengunjungi situs web kami, itu pri.kestrat.id. Jadi Papa Romeo India .kestrat itu dari kesehatan tradisional.id, seperti itu. Oke, jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.